Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada video demonstrasi kontekstual modul 1.1 oleh Teguh Imam Prabowo, CGP Angkatan 7. Mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid adalah guru. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peran penting bagaimana membawa para muridnya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut bisa jadi sudah dimiliki oleh semua guru. Tinggal bagaimana menajamkannya dengan terus meningkatkan kompetensi dirinya. Misalnya dengan mengikuti pelatihan, bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang positif, aktif bekerja sama dengan rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, kreatif dalam memilih metode, media, dan membuat bahan pembelajaran, serta mendesain pembelajaran yang lebih mengaktifkan para murid. Faktor lain
yang juga berperan sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini secara spesifik adalah sekolah yang menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan ini harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Diperlukan penataan terbaik bagi lingkungan. Penataan tersebut harus dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu 1. Merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. 2. Kerjasama dan kolaborasi semua pihak dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi. Dan yang ketiga, adanya budaya positif sekolah yang tercipta melalui disiplin positif di setiap kelas dan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang dilaksanakan secara konsisten. Sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Ada 2 strategi yang harus dikuasai guru, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Keduanya harus terintegrasi dalam pembelajaran yang termaktub secara eksplisit dalam perencanaan pembelajaran. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dalam praktiknya, ketika melaksanakan pembelajaran, guru harus menjadikan 3 aspek tersebut sebagai dasar dalam menentukan konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Dengan begitu, guru harus pandai memilih metode, media, dan bahan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan semua muridnya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua murid akan merasakan bahwa lingkungannya mengundangnya untuk belajar. Semua kebutuhan murid terakomodasi dan semua murid dapat berkarakteristik yang berbeda-beda, dapat merasakan berada di kelas yang sama dengan guru yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi berproses dan berkreasi dengan cara yang berbeda.
Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu sebagai berikut. 1. Kegiatan rutin, yakni kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik. Misalnya, kegiatan membaca bersama, ekstrakurikuler, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar atau pelatihan, dan sebagainya. 2. Terintegrasi dalam pembelajaran, yakni sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Misalnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. 3. Protokol, yakni budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola sekolah dengan hikmat, dan sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.